Tapi yang bikin gue penasaran sebenarnya bukan kenapa dia jual. Yang dia jual itu total harganya berapa gitu. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue mau bahas video terbaru dari Raditya Dika, yang mana dia jual 5 jam tangan dia untuk ditukar oleh 1 jam tangan. Tapi yang bikin gue penasaran sebenarnya bukan kenapa dia jual. Yang dia jual itu total harganya berapa. Video ini menarik banget perhatian gue, karena sebelum-sebelumnya gue nonton videonya dia bilang setiap jam tangannya itu ada memorinya. Jadi jam tangan yang dia beli selalu punya kenangan tersendiri. Misalnya jam tangan Submariner hitam dia yang pertama, itu karena film single dia mencapai 1 juta penonton. Terus dia juga beli lagi Rolex Datejust warna putih, itu karena filmnya mencapai target juga. Akhirnya dia punya 1 jam tangan lagi Epi. Nah itu nggak ada videonya, jadi gue nggak tahu alasan dia kenapa beli. Nah awalnya gue terkejut kenapa dia mau jual jam tangan yang punya sisi sentimental buat dia. Jadi setiap jam tangan itu sebetulnya punya kenangan, punya ikatan emosi buat dia. Lalu dia jual, dia tukar 1 jam tangan yang benar-benar dia suka. Ternyata dari videonya kita tahu bahwa dia belajar konsep minimalism. Jadi minimalism itu adalah konsep dimana lu nggak punya barang terlalu banyak. Jadi seminimum mungkin lu hidup dengan barang yang sesedikit mungkin atau seminimum mungkin. Konteksnya gimana? Konteksnya adalah kalau ada barang yang lu udah nggak pakai selama 90 hari, harusnya itu udah nggak lu simpen. Harusnya lu kasih orang atau lu jual. Menurut gue ini konsep yang menarik, karena pada saat gue nonton video itu, kalau nggak salah sebulan 2 bulan sebelumnya, itu juga yang gue jalanin. Jadi selama ini kalau gue punya barang, gue nggak suka barang numpuk di rumah atau di kantor, karena belum tentu gue pakai. Kertas lah, dokumen lah, yang mungkin kita nggak pernah pakai juga gitu, tapi kita mau sayang buangnya, sebaiknya kita lepaskan. Kalau di Amerika, penyakit ngumpulin barang itu namanya hoarding. Jadi setiap barang lu kumpulin dan lu punya keterikatan terhadap setiap barang. Jadi lu nggak rela gitu buat buang. Nah konsep minimalism itu sebaliknya, jadi tentengan lu ringan, lu nggak terlalu banyak barang, tapi barang yang bener-bener lu pakai. Nah itulah alasan kenapa Raditya Dika jual 5 jam tangan dia tukar 1. Tapi yang bikin gue penasaran sebenarnya bukan kenapa dia jual. Yang dia jual itu total harganya berapa gitu. Pengen tahu nggak sih? Nah akhirnya gue lakukan research. Sebenarnya dari 5 jam tangan itu masing-masing harganya berapa. Lalu dia jual untuk jam tangan yang harganya berapa. Nah di sini kita bongkar berapa harga jam tangan sebetulnya yang dia jual. Oke, kita mulai. Jam tangan pertama adalah Rolex Submariner No Date. Jadi di bagian jam 3-nya itu nggak ada tanggal, nggak ada hari. Rolex ini salah satu Rolex yang favorit untuk Rolex Submariner. Dicari orang, kalau mau jual juga gampang, dan biasanya kalau lo mau jual second harganya malah meningkat daripada saat lo beli. Setelah gue research, harganya kurang lebih 110 sampai 130 juta. Itu harga second market. Jam kedua adalah Rolex Datejust White Dial. Jadi Raditya Dika ini menurut gue menarik karena dia beli jam itu nggak umum, dan jam tangan dia itu memang disukai sama orang, dicari sama orang. Jam tangan yang kedua ini harganya kurang lebih sekitar 95 sampai 110 juta. Nggak semahal Rolex Submariner, karena Rolex Submariner itu populer banget. Jam tangan ketiga adalah Jaeger-LeCoultre. Jam tangan ini susah disebutnya dan mungkin pengucapan gue juga salah. Jam tangan ini jam tangan yang sebetulnya harganya relatif di atas Rolex. Ya Rolex memang dia punya range harga cukup tinggi, ada yang 100-an sampai miliaran. Kalau gua analogikan, Rolex itu kayak Mercy. Jadi dia punya kelas A sampai kelas S, sampai punya Jeep yang mewah banget. Dia punya range harga yang luas gitu. Kalau jam tangan yang ketiga ini nggak semua orang ngerti. Orang lain, orang umum pada umumnya tahu kalau Mercy mahal, tahu kalau Mercy itu mobil mewah. Tapi belum tentu mereka ngerti yang namanya Aston Martin lah, Mini Cooper lah, atau misalnya Lamborghini lah, atau misalnya Bugatti Veyron. Mereka belum tentu ngerti.
Karena barang itu saking mahalnya dan nggak umum, orang belum tentu tahu. Nah, jam tangan ketiga ini adalah jam tangan yang Raditya bilang dia jual dengan harga rugi. Ya memang, karena peminatnya nggak sebanyak kalau jam tangan itu Rolex. Jam tangan ini setelah gua research kurang lebih harganya sekitar 130 sampai 160 juta rupiah. Kemudian jam tangan 4 adalah jam tangan yang paling populer yang dimiliki sama Raditya Dika, yaitu Rolex Submariner Green Dial, bezelnya juga dial. Ini biasa disebut Rolex Hulk. Jam tangan ini dicari banget. Kalau lu lihat videonya Just No Limit, dia ngincar jam tangan ini sebetulnya. Tapi karena nggak ada, dia beli yak. Nah, jam tangan ini gue curiga Raditya Dika jualnya ke Just No Limit. Siapa tahu. Jam tangan ini keluar kalau nggak salah sekitar tahun 2009. Waktu dia pertama kali keluar, harganya sekitar 80 juta. Berdasarkan research gua, harga second marketnya aja itu sekarang sekitar 180 sampai 200 juta rupiah. Jadi jam tangan keempatnya Raditya Dika itu kurang lebih harganya segitu. Gua salut juga dia jual jam tangan ini karena jam tangan ini benar-benar favorit dan susah dicari dan memang bagus banget. Warnanya itu unik banget dan nggak terlalu norak. Lanjut, jam tangan kelima yang dia jual adalah EP. Nah, EP ini standarnya mungkin kalau mobil Aston Martin, nggak banyak yang tahu kalau bukan penggemar jam. Harganya itu sekitar 340 sampai 360 juta. Jadi dibandingkan 4 jam sebelumnya, jam tangan ini adalah jam tangan yang paling mahal dimiliki Raditya Dika. Total dari 5 jam yang dia jual secara keseluruhan, menurut perhitungan gue adalah sekitar 800 juta sampai 1 miliar. Itu adalah totalnya. Kemudian dia ganti ke Rolex Day-Date. Jadi ada day-nya, ada harinya, ada date-nya, ada tanggalnya, yang dialnya warna hijau. Jam tangan ini memang susah dicari. Kalau gua nggak salah limited edition, makanya harganya cukup mahal. Setelah gua research, kurang lebih harganya 450 sampai 500 juta. Jadi dari 5 jam yang dia jual, dia tukar sama satu, totalnya sekitar 800 sampai 1 miliar. Dan dia beli jam tangan Rolex juga, harganya sekitar 450 sampai 500 juta. Jadi ada sekitar lebih mungkin 300 sampai 500 juta yang Raditya bilang sendiri ada lebihnya dan dia pakai untuk investasi di reksadana. Nah, itu sekian hasil dari research gua. Kita bongkar rahasianya, harganya berapa jam-jam tangan tersebut masing-masing, lalu jam tangan barunya itu berapa. Jam tangan barunya ini rencananya akan dipakai sama Raditya Dika sehari-hari. Jadi dia nggak mau punya banyak jam tangan yang sebetulnya dia nggak pakai. Jadi konsep minimalis ini dari 5 jam tangan dia tukar satu, tapi yang benar-benar dia bisa pakai sehari-hari, bisa dia pakai tiap hari. Nah, jam tangan ini adalah Rolex Day-Date Green Dial. Harganya sekitar 400 sampai 500 juta. Oke, sekian hasil research gua. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda atau hasil research yang berbeda, silakan ditambahin di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka video ini, silakan di like. Kalau mau menunggu video-video gue berikutnya atau sebelumnya, silakan di subscribe. Terima kasih udah menonton.